Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi sama aku Vira. Kasus korupsi 16 triliun Jiwasraya divonis bebas. Jadi sebenarnya tadi pas baca beritanya aku nggak tahu Jiwasraya apaan. Ini kan ada fotonya nih. Aku kira Jiwasraya itu nama orang ini. Ternyata pas aku Google, Jiwasraya adalah sebuah perusahaan asuransi. Oke, kita lanjut. Info yang sangat penting bukan? Mahkamah Agung membebaskan mantan Kepala Departemen Pengawasan Pasar Modal OJK periode tahun 2014-2017, Fahri Hilmi di kasus korupsi 16 triliun Jiwasraya. Sebelumnya Fahri Hilmi dihukum 8 tahun penjara. Jadi sebelum 8 tahun tuh udah dibebasin. Bener nggak? Vonis bebas ini diketok oleh Ketua Majelis Desna Yenti dengan anggota Susilo dan Agus Yunianto. Sebelum kita lanjut ke beritanya, apakah kalian tahu berapa jumlah 16 triliun? 16 triliun. 1 triliun sama dengan 1000 miliar. 1 miliar sama dengan 1000 juta. Bener nggak, Bi? Pusing, aku aja pusing loh. Maksud aku kayak korupsi 16 triliun tuh buat apa? Enggak sih? Aduh Bi, aku bingung Bi. Topik kali ini berat, saya banyak mikir. Karena nggak ngerti ngomongin apa. Jadi intinya alasan dia dibebaskan karena dia telah menjalankan tugas dan wewenang jabatan sesuai SOP yang ada dan diatur dalam peraturan tersebut. Sehingga pada pokoknya terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana dalam pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Apakah kalian mau tahu bagaimana ceritanya? Nak dengar? Nak. Pada zaman dahulu. Kasus bermula pada Mei 2008, bertempat di kantor pusat Jiwasraya. Direktur Keuangan Jiwasraya Hari Prasetyo melakukan pertemuan dengan Joko Hartono Tirto selaku Direktur PT Inti Agri Resources. Aduh nggak bisa bacanya lagi. Pokoknya gitu, panjangan. Nah, pada pertemuan tersebut, Hari bersepakat dengan Joko bahwa Jiwasraya akan membeli saham-saham milik Heru yang transaksinya akan diatur oleh Joko. Mengerti? Tidak, sama saya juga. Belakangan, kasus ini dibidik Kejaksaan Agung. Singkat cerita, Kejaksaan Agung menyatakan terjadi pembobolan Jiwasraya hingga 16 triliun. Fahri Hilmi selaku pejabat OJK sebagai pengawas asuransi ikut terseret dan ikut diadili. Mari kita bahas kejanggalan yang ada pada kasus tersebut. Jadi awalnya kan Fahri Hilmi ini dihukum 6 tahun penjara. Nah, di tingkat banding ditambah 2 tahun, jadi 8 tahun. Artinya kan ini yang dari sedikit ditambah jadi banyak. Maksudnya hukumannya jadi berat kan karena ditambahin. Berarti makin terbukti kan kalau Fahri Hilmi ini salah. Tiba-tiba sekarang divonis bebas. Berarti kan ada yang salah sama Mahkamah Agung. Masa 6-8 tiba-tiba bebas? Kalau dari 6 tahun ke 8 tahun, balik lagi ke 6, itu masih bisa dimaklumi. Kalau dari 6 ke 8 tiba-tiba bebas kan bingungin. Sementara Habib Rizik yang hanya karena mengatakan saya baik-baik saja kondisinya, divonis 4 tahun penjara. Buat yang nggak tahu maksud dari saya baik-baik saja kondisinya, jadi waktu itu Habib Rizik dinyatakan positif COVID. Lalu ditanya sama wartawan bagaimana kondisinya. Ia menjawab, iya baik-baik saja. Ya sebenarnya kan itu kan universal ya, maksudnya baik-baik saja kan bisa dalam arti nggak apa-apa, nggak lagi dalam keadaan sedih, dia kuat menghadapi ini semua gitu kan. Terus gara-gara gitu doang divonisnya 4 tahun penjara. Ada apa ini? Lalu kata aktivis Niko Silalahi, hanya di kepemimpinan Jokowi, hukum menjadi alat pukul bagi pengeritik. Satu suara bersama, Jokowi harus turun. Saatnya kita menggelar pengadilan rakyat. Apaan itu pengadilan rakyat ya? Takut banget. Sahabat bisa memberikan dukungannya kepada kami dengan membeli merchandise yang ada. Apabila sahabat semua ada yang menginginkan desain yang lain, tentu kami pun bisa mengakomodirnya. Silakan hubungi di nomor yang ada di bawah ini.